Saya Andi Lala, caleg dari Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau, meliputi 2 kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 dan Timur 2. Mohon doa restu dukungannya pada tanggal 14 Februari 2024. Mari kita rame-rame datang ke TPS, coblos Partai Nasdem caleg nomor urut 4. Insya Allah amanah generasi baru. Jangan lupa kalau ada wong RT dewe kelurahan dewe ngapo nak milih wong lain. Semangat. Salam Pak Jari. Jangan lupa coblos nomor 4. Subscribe, like, and comment. IHA Kreatif. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng sama Hijrah Setiawan, Saya Ibnu Hambali dalam program yang kalian tunggu-tunggu. Apa lagi kalau bukan? Gusur. Apa tuh, Nu? Gudang Suara. Luar biasa, luar biasa. Jadi hari ini kayaknya Ibnu dengan tampilan yang sebenarnya. Kemarin bukan fashion kamu sih. Karena sudah dikomentari sama si Aji kan? benar. Komentarin sama si Aji. Ya udah Nu, Islami aja Nu. Iya, emang nggak usah nurutin saya Nu. kalau sudah kontraknya seini ya, inilah. Itu. Jadi Nu hari ini Nu ngomong-ngomongin tentang fashion. Ya. Dengan Jumat Berkah. Jadi Jadi di tengah-tengah kita udah ada Ustadz. Bukan dong. Jadi hari ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber dari timur. Pejuang timur. Iya, dari timur. Dengan dapil 4. Ya, dapil 4 bukan timur ya. Kejauhan kalau timur itu. Dapil 4. Tapi langsung dikenalin aja lah lo. Oke, sebelum kita perkenalan, saya sedikit cerita nih. Beliau ini ternyata rupanya masih ada hubungan dekat dengan saya ini. Wah, gimana ceritanya? Jadi ceritanya ini kan, saya ini kan pembimbing kamar di salah satu pondok pesantren. Sebut aja Pondok Pesantren Al-Madani. Iya, benar. Nah, kebetulan anak beliau ini sekolah di situ. Jadi ya setiap malam kita bimbingan. Tapi belum tahu kalau bapaknya ini punya hajat yang luar biasa. Baru tahu ketika kemarin beres dengan Kak Yopi. Kak Yopi. Ada satu kawan bosnya begini. Wah, akhirnya langsung kontak, Kak, boleh kita masuk di kreatif? Siap katanya. Beliau adalah Kak Andi Lala ya. Kak Andi Lala. Dia termasuk calon legislatif di Dapil 4 Timur 1 dan Timur 2. Dan selamat datang sebelumnya. Sudah mampir ke sini. Iya, mampir di Gudang Anak Muda. Gudang Suara. Tapi gini loh, sebenarnya aku sih lebih nggak sopan ya kalau panggil kakak ya. Iya. Ya karena beliau punya anak beliau itu junior saya waktu LKS. Jadi seharusnya saya panggil Om sih. Ya karena Nasdem harus kakak ya. Tua muda harus kakak. Lagi kakak dia. Kakak. Jadi hari ini kita bakal mempertanyakan sesuatu gagasan yang ada untuk di daerah timur. Iya, tentang kesejahteraan masyarakat. Kemudian kepentingan juga untuk para generasi muda. Iya, benar. Ya kan? Tapi ada yang lupa, Pak. Ya. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, like, comment, dan share. Iya, kreatif dari sekarang. Like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Iya gitu. Jangan lupa juga follow seluruh Instagram kita. Dan sosial media kita juga ada Instagram, Facebook, TikTok, dan Reels juga gitu. Langsung aja di follow dan di komen sebanyak-banyaknya dan di share sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, kalau kalian komen harus pakai etika. Jangan Siapa tuh?
Salah kita nu. Iya. Lanjut. Jadi hari ini kedatangan Kak Andi Lala di Iya. Gusur Gudang Suara. Kebetulan beliau salah satu sosok tokoh menginspirasi bagi masyarakat. Ya, benar. Beliau juga sedikit banyaknya saya sudah kenal dari anaknya. Iya. Karena kebetulan Kevin itu junior saya LKS juga. Sebenarnya satu Jadi perguruan. organisasi. Wah. Saya perguruan ya. Iya benar juga. Untung tim kreatif ketawa ya. Perguruan dia. Jadi di LKS itu kita diajarin bagaimana cara berorganisasi yang baik dan benar. Iya. Aku pikir anak ini punya berorganisasi itu belajar sendiri. Iya. Ternyata memang sudah ada darah organisasi, darah politik dari beliau. Darah biru. Gitu. Langsung darah biru. Ya, darah biru. Tapi sebelumnya untuk tempat tinggal sendiri Kak Andi di mana? Iya. Saya bertempat tinggal di perumahan Nikan Jaya, itu namanya Nikan 1 kata orang karena ada dua Nikan. Itu perumahan yang paling utama itu di tahun 1997. Saya awal masuk dari Lubuk Linggau itu di tahun 95. Oh, 95. 95 saya sekolah di SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Oh, sama 2. Iya, benar. Kalau boleh tahu aslinya dari Lubuk Linggau sendiri atau dari Kalau saya sendiri aslinya dari OI, Ogan Ilir. Oh, ini. Kalau dulunya itu Oki, berhubung sudah terpecah, sekarang ada Oki, ada OI. Nah, kita sudah kabupaten sendiri, sudah Ogan Ilir itu. Ogan ini. Dulu memang saudara banyak di Lubuk Linggau. Semenjak dia pindah di Lubuk Linggau, jadi saya kepingin, apa sih Lubuk Linggau? Nah, kok banyak saudara saya yang pindah sana? Ternyata enak di Lubuk Linggau. Benar. Banyak keluarga juga di sana. Iya, banyak keluarga. Dan juga kayaknya sekarang kayak kampung sendiri di Lubuk Linggau, bukan lagi orang OI. Bisa kita tinggalkan tempat kita sendiri. Iya, benar. Sama kayak tim kreatif kita. Nih, Pulang-pulang. nggak mau pulang-pulang lagi dia. Nah, ini buat teman-teman dari Ogan nih kan. Ada sama nih. Ya. Ada teman ada Kak Andi Lala dari Ogan juga, kelahiran dari Ogan. Hari ini beliau punya hajat yang besar. Benar. Iya kan. Tapi kesibukan kesehariannya apa nih, Kak? Kalau saya keseharian sibuknya di bisnis. Bisnis. Bisnis kita punya usaha kecil-kecilan itu jual telur, ada sembako dan lain-lain. Boleh tuh bagi masyarakat di wilayah timur ataupun sekitarnya membeli kan ya tuh. Boleh. Harga tetap bersahabat. Tapi gini loh, biasanya kalau orang bilang bisnis kecil-kecilan, pasti udah besar sih. Gue baru mau ngomongin. Gitu. Tapi gini Kak, ada suatu jadi pertanyaan juga tuh. Kalau misalkan dari cerita kemarin, katanya gini, ini kita udah masuk ke ranah politik. Ranah politik, benar. Iya kan, udah masuk ke ranah politik. Kandi punya hajat untuk naik ke legislatif, tapi di tahun kemarin Kandi juga sudah pernah gagal berjuang di tahun 2019 ya. Di 2019. Tapi kenapa hari ini punya niatan lagi untuk maju ke ranah legislatif di 2024? Kalau 2019 itu memang waktu itu saya pertama sekali berpolitik. Berhubung memang belum takdir saya untuk menjadi wakil rakyat, sehingga saya merasa terpanggil lagi di 2024, dan juga saya merasa Partai Nasdem akan lebih tepat untuk menjadikan saya untuk menjadi wakil rakyat. Jadi perahunya untuk ke depan. Kalau misalkan apakah memang termotivasi lagi dari masyarakat yang ada di sekitar, atau bagaimana tuh sehingga menjadi motivasi kembali untuk maju ke legislatif? Memang dari masyarakat kepinginnya saya dulu kalau bisa untuk ke depan katanya pindah ganti perahu. Gitu. Makanya saya lihat dari beberapa partai yang ada, kayaknya di Nasdem akan lebih tepat. Pertama dengan program dia, setelah itu dengan
apa yang disampaikan untuk di presiden, mereka pengen perubahan. Sehingga kita pengen perubah yang lebih baik lagi dari yang sudah. Nah, terkait perubahan-perubahan ini kan, kalau memang di timur sendiri, yang menjadi titik perhatian itu sebelah mana sih, Om? Kalau saya untuk di timur, khususnya untuk di tempat tinggal saya di Kelurahan Ikan Jaya, saya kepingin berbuat untuk masyarakat di sana, karena yang selama ini sudah 2 periode kita nggak ada lagi wakil yang di sana. Kita merasa tertinggal. Kenapa tertinggal? Dulu ada wakil di sana, alhamdulillah dari segi jalan pembangunan itu sangat bagus. Nah, sekarang setelah nggak ada lagi wakil rakyat di sana, begitu ada reses, ada pun penyampaian dari masyarakat itu nggak pernah terlaksana. Jadi saya sendiri merasa terpanggil, kepingin berbuat. Kalau saya memang diamanahkan untuk jadi anggota, saya akan lebih banyak berbuat untuk khususnya di Ikan Jaya dan untuk umumnya di dapil saya. Ini sebuah perjuangan yang mulia ya. Poin pentingnya tuh gini loh, banyak sekali orang yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif, tapi mereka tidak mau bersuara, ya kan? Apalagi sekarang bahasa anak muda tuh respect. Ya, respect dengan para calon legislatif yang mereka sudah punya niatan bagus, niatan baik, dan disampaikan juga melalui media. Benar, karena dari media itu kan sebagai jembatan ya. Sebagai jembatan untuk masyarakat ini melihat bagaimana sih hajat yang sebenarnya jadi calon legislatif, bagaimana karakternya dan segala macam gitu kan. Ya karena kalau nggak dibalut dengan media juga, ya bilangnya gimana ya kan? Kayak kita punya hajat yang untuk masyarakat, tapi ketika masyarakat tidak tahu apa hajat kita, jadi problem juga. Tapi memang gini Kak. Jadi pertanyaan juga dari lingkungan sekitar, dari keluarga memang benar-benar support untuk kakak maju lagi untuk di legislatif. Kalau untuk keluarga yang terutama itu istri, istri dan keluarga dan beserta masyarakat memang kepingin saya maju lagi, sehingga apa yang dicita-citakan untuk masyarakat banyak, insya Allah 2024 akan tercapai. Berarti dikasih semangat memang. Suara di akar rumput sudah banyak. Suara akar rumput karena meskipun kita berbasis media sosial, tapi di media sosial kan kita bisa dikamuflasekan nggak? Tapi kalau yang namanya suara akar rumput itu tidak bisa dikamuflasekan. Jadi akar rumput bersuara. Gitu. Masyarakat. Gitu ya. Tapi ada juga pertanyaan gini Kak, tingkat pemilih pemula 62% anak muda. Kalau kita berbicara tentang anak muda, saya pribadi anak muda juga, teman-teman anak muda juga. Ini tentang lapangan pekerjaan. Ya walaupun saya juga pernah lewat sih di tempat kiosnya Kandilala, bahwa banyak juga orang-orang yang dipekerjakan di sana. Ya kan? Tapi kalau berbicara tentang ketika Kak Andi jadi anggota dewan, kita nggak muluk-muluk bicara tentang janji, ya kan? Apa yang bakal realisasikan untuk anak muda yang hari ini masih membutuhkan lapangan pekerjaan? Untuk masalah anak muda, saya memang sangat pengen penyambung lidah mereka untuk berbisnis, dan juga kami siapkan untuk bisnis itu. Kalau masalah keuangan atau biaya, jangan pikirkan itu, yang penting punya niat. Kami siap memfasilitasi untuk usaha, apalagi sekarang kan kita zamannya online. Kalaupun mau jualan online, kami siapkan itu, ada telur kita bikin, ada sembako, harganya pasti kita kasih bersahabat. Untuk masalah uang pembayaran sebentar nanti, jangan dipikirkan, yang penting juallah secara online, fotolah lokasi kami, begitu mau ngambil barang ambil dulu, setelah pembayaran baru bayar dengan kami. Kami siap. Apa ya? Sebelum jadi, dia sudah ada gambaran seperti itu, apalagi sudah jadi. Nah kan, ini sebagai gambaran tamparan sih, menurut saya tamparan bagi orang-orang yang memandang tentang politik itu money politik. Politik itu duit. Benar. Memang kita ada kos politik, tapi semuanya dengan duit. Nah, dengan kita punya kebijakan dan kita punya program yang disampaikan oleh kalian tadi, menurut saya ini apa ya? Jarang gitu sebagai calon legislatif
yang berani berbicara tentang salah satu programnya seperti itu. Tapi gini loh, Gimana? Kalau mau terrealisasikan, jadikan Kandi sebagai calon legislatif. Jadikan dulu sebagai anggota dewan ya kan. Baru kita bisa terrealisasikan. Nah, ada lagi nih Kak, terkait menyambung pembicaraan kita tadi. Di Timur kan tentunya banyak nih kan yang akan Kandi realisasikan. Kita ambil umumnya aja nih, apa yang menjadi titik fokus secara umum saja? Untuk fokus secara umum, untuk saya pribadi, karena selama ini apa yang disampaikan masyarakat itu memang sudah direalisasi, tapi belum maksimal. Nah, tapi saya kepingin apapun dari segi sosial, mungkin bantuan-bantuan itu, setelah saya diamanahkan untuk jadi wakil rakyat, saya akan memperkuat, memperjuangkan itu untuk ke depan. Jadi penyambung lidahnya bukan hanya nanti ini, tapi memang harus terjun di lapangan, kita cross check untuk keadaan jalan, dan juga kita sampaikan apa yang disampaikan mungkin melalui RT, belum tembus di kelurahan, mungkin akan kita sampaikan lagi untuk ke depan di kecamatan sehingga sampai ke di DPR. Ya, kita perjuangkan. Ya, banyak yang mandek kadang-kadang sih dari RT lolos nyampe kelurahan hilang. Ya. Itu. Karena siapa? Tidak ada yang memperjuangkan di situ. Benar. Sering sih kejadian termasuk saya gitu kan. Masuk RT nanti ya buat KTP nih, ini cerita saya pribadi. Buat KTP waktu itu 2019 ya. Buat KTP nyampe suratnya di RT kemudian nanti ambil ya di kelurahan. 3 hari belum masuk, gimana gitu kalau tidak ada kebijakan yang memang ditampung oleh yang memegang kebijakan. Tapi kalau misalkan nih tadi Kandi udah berbicara nih tentang gagasan segala macam, ketika Kandi sudah jadi menjadi anggota dewan, amin. Sudah menjadi anggota dewan, tiba-tiba ada masyarakat yang datang mempertanyakan mana Kandi realisasikan, apa yang nantinya bakal Kandi berikan kepada masyarakat, boleh atau tidak apa yang sudah Kandi bilang ini tadi barusan itu dikomentari oleh masyarakat. Sangat boleh, dan juga kita tetap terima apapun bentuk saran dan masukan kita sangat terima, dan juga insya Allah kita perjuangkan sampai itu selesai. Kalaupun tidak selesai sampai di sana, saya akan siap untuk pakai uang pribadi saya. Tuh teman-teman, tapi harus jadi dulu ya kan? Harus jadi dulu. Kalau belum jadi ya gimana mau realisasi? Makanya kita ada namanya hukum timbal balik. Kalau dalam bahasa kerennya itu bottom up, take to up. Kalau itu Ustadz ini. Bahasa Inggris dia. Gitu. Tapi gini Kak, balik lagi kalau misalkan kita udah ngobrol panjang tentang perjalanan Kandi yang luar biasa, kalau berbicara tentang harapan kepada masyarakat khususnya untuk di Dapil Timur, Dapil berapa? Dapil 4, khususnya untuk di Dapil 4, apa yang nantinya harapan Kandi untuk kepada masyarakat di Dapil 4? Untuk masyarakat Dapil 4, khususnya untuk Kelurahan Ikan Jaya, dan umumnya untuk Dapil Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 dan Timur 2, saya nama Andi Lala, nomor urut 4 dari Partai Nasdem, mohon doa restu dukungannya serta coblosannya di tanggal 14 Februari 2024 kita tetap di angka 4. 2024 itu tanggal 14 ada 4-nya, nomor urutnya nomor 4 dan juga dapilnya dapil 4 dan tahunnya tahun 2024. Jadi kalau bahasa anak sekarang kita empatkan wilayah. Kita empatkan dan kita birukan. Kayak baju kita biru ya. Oh iya. Kita nggak jajan loh ya. Iya. Kira aku nih. Ya karena nggak ada baju yang udah dicuci nih baru ini. Baru ini yang dicuci nih. Lebih ke apa ya? Itu apa ya? Tapi kalau kita ngobrol tentang anak muda tadi kan kita udah bahas juga ke Andi Lala ini ada anak juga. Kevin tadi kita sudah spill dikit. Kalau kadar LKS biasanya tahu tuh sama Kevin, apalagi yang alumni Mandua Lubuk Linggau. Wilayah kota loh. Wilayah kota. Tapi
Kalau misalkan nih Kak, saya melihat pergaulan dari anak Kak Andi, ya kan, si Kevin ini, dia pergaulannya banyak loh, Iya. anak-anak muda segala macam. Kalau Humble, misalkan humble, kalau misalkan tiba-tiba nih ada 1.000 teman Kevin datang untuk mempertanyakan gagasan Kak Andi, apa yang bakal Kak Andi lakukan? Saya sangat open. Silakan datang ke rumah, kita komunikasikan, kita bincang-bincang. Ayo rame-rame ke rumah, ngopi bareng dulu. Wah, itu ngopi bareng nih. Tim kreatif jadwalkan. 1.000 anak muda. Ah. Tinggal tambah 850 lah. Duduk kita. 1.000 anak muda nih ditantang sama Kandilala untuk ngobrol langsung, kita mempertanyakan gagasan, Iya. ngobrolin tentang proyek ya kan? Nanti dulu. Tapi terlepas dari situ, harapan kita sebagai tim Iya. kreatif, kita memegang teguh yang namanya non money politik. Non money politik benar. Ya, jadi kalau kita anak muda hari ini sudah dibantahkan dengan money politik, contohnya gampang. Dari beberapa pelajaran yang lalu, Iya. ini kenapa kita ngundang Kandilala? Beliau juga punya pola pikir yang sama Iya. untuk anak muda. Kalau kita berbicara tentang money politik, saya punya cita-cita. Kalau saya belum punya uang, mungkin berarti saya tidak akan tercapai cita-cita saya karena harus kebutuhan money politik. Iya, kan benar. gitu kan. Karena gimana ya, kalau kita ujung-ujungnya duit, ya saya berarti kan anak rantau ya, kayak anak rantau yang jauh-jauh datang dari Jawa untuk menuntut ilmu, bahasanya menuntut ilmu ke sini. Terus kemudian ketika ya tidak menutup kemungkinan, saya juga butuh makan, butuh makan segala macam. Terus ketika ingin melamar kerja atau segala macamnya dituntut dengan uang, nah, gimana gitu kan? Iya, benar. Ya mungkin dengan adanya Kak Andi program yang seperti itu bisalah membantu masyarakat gitu kan. Ya bisa juga untuk anak muda yang mungkin gawainya nyekor-nyekor TikTok kan. Gitu. Shopee cuman dikeranjangin terus ya. Bisa datang ke Kak Andi kan, gimana Kak, konsultasi, Iya, diskusi. konsultasi. Insyaallah bisa. Dari kegiatan Kandi tadi, dari apa ya bilangnya ya? Kalau kita bilang ngomong-ngomong tentang perjalanan, Iya. beliau kan luar biasa. Iya. Tapi ada nggak Kak, yang jadi persoalan atau yang menjadi senangnya berpolitik tuh di mana ya sih Kak? Kalau kita berbicara tentang perjalanan nih, senangnya berpolitik itu di mana? Apa ketemu dengan masyarakat banyak atau bagaimana? Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk berpolitik tuh yang pertama pergaulan. Wah, Yang kedua, yang selama ini yang kita belum pernah kenal dengan si A, si B, dengan ada politik, siapa tahu di dalam politik ini bisa untuk membantu bisnis kita. oh iya. Bukan semata-mata kita harus jadi anggota DPR, tapi kita siap untuk kolaborasi masalah bisnis bisa, Iya. dan juga mungkin tentang yang lain itu yang kita kepingin untuk di politik. Oh, Jadi banyak yang dikena gitu Ya, banyak dikenal. Karena bilangnya gini loh, segala sesuatu itu kan politik sebenarnya. Iya, sebenarnya. Politik itu kan adalah tujuan. Iya, benar-benar. Politik tujuan, karena yang membuat politik itu tidak menarik ketika kita sudah berbicara tentang Kepentingan dan juga money politik. Iya, mana politik itu tadi. Jadi memang banyak sekali kenang-kenangan ketika sudah berbicara tentang politik. Iya. Tapi kalau ngomong politiknya, tadi kan sudah disepil kan, bahwasanya Kevin juga sudah bergerak di LKS, di organisasi, sekarang juga masih menembus studi ya. Iya. Nah itu kira-kira ada nggak, Pin, nanti terusin perjuangan Bapak, ada nggak? Tapi kalau untuk saya penyampaian dengan anak yang jelas, saya sampaikan, kamu tetaplah berjuang, lanjutkan sekolah kamu, lanjutkan keinginan kamu. Kalaupun kamu belum tercapai keinginan kamu sudah ada jalan. Nah, ini ayah kamu sudah berbisnis. Wah. Jalan kamu untuk usaha sudah ada. Wah, merinding. Ya. Kenapa? Tidak mesti kita nih harus jadi apa yang kita inginkan, tapi kita tetap tujuan terakhir kan cari uang. Iya, Itu yang ini. Kalau kita semata-mata kepingin mungkin jadi polisi, jadi TNI, tapi terakhirnya kita sampai down, sampai kita stres, kasihan. Iya. Ya, dengan adanya bisnis ini, kita jalanin bisnis. Siapa tahu mungkin ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa kita di bisnis. Nggak mesti jadi yang lain. Iya, Tapi benar. intinya tujuan kita cari uang. Benar. Iya. Ini jadi salah satu gambaran juga bagi orang tua ya kan. Iya, benar. Karena Kandilala berarti dari kesimpulan tadi bisa kita tarik bahwa Kandilala nggak mau mengekang
memberikan harus anak jadi ini, harus anak jadi ini, karena mereka sudah punya jalannya sendiri. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, ya Kandilala bakal support, support seperti orang tua yang lain, seperti yang lain juga. Gitu kan. Jadi ya memang penting sih itu sebenarnya, karena anak muda kalau sudah dikekang bahasanya itu, mereka bakal ada mental healthy. Bener. Tapi paling penting tuh buat teman-teman anak muda. Hari ini sudah masuk di momen politik. Benar. Kalau jangan sampai berpikir bahwa ini politik, bahasanya itu kalau enggak musim politik enggak datang ke rumah. Nah, anak muda jangan berpikir seperti itu dulu. Benar. Kita berbicara tentang 5 tahun ke depan. Jangan sia-siakan lah pemilihan 5 tahun ini kan. Gitu. Apalagi hari ini 62% itu anak muda. Anak muda yang punya kendali di politik. Yang menentukan masa depan bangsa ya anak muda. Anak muda, bukan dalam artian anak muda harus mencalonkan diri kan lu. Tapi anak muda yang harus memberikan representatif. Apalah itu namanya. Kita bilangnya itu ya kan harus punya referensi yang bagus, yang bagus untuk menjadi tokoh-tokoh politik ke depan. Proses. Jadi menarik lagi tentang ucapan tadi dari Kak Andi tadi kan, ketika kita sudah ditamakan bagaimana kita untuk mencari uang, Mas Irwan berusaha kan. Ya kita mau ini juga harus punya finansial. Kalau kata-kata orang itu memang semuanya tidak harus dengan uang. Apa gimana? Gimana nih? Ini semuanya lepas ini tidak semuanya dengan uang. Tidak semuanya dengan uang, tapi semua juga harus butuh uang. Nah, ketika sudah ada penanaman di situ, jadi kalau kita jadi dewan, terus kita sudah punya uang, berarti tujuannya sudah jelas untuk masyarakat, bukan untuk nyari uang, bener kan? Nah, jadi luar biasa lah. Kita aplaus buat beliau nih kan. Tapi satu lagi nih ya, terakhir pertanyaan dari Hijrah dari aku. Apa motivasi untuk anak muda biar mereka lebih semangat lagi, baik itu mereka mengejar mimpinya, mengejar cita-citanya. Motivasi untuk anak-anak muda. Untuk motivasi anak-anak muda, saya sarankan banyaklah bergaul yang bersifat positif. Satu. Yang kedua, ikutlah organisasi selagi itu sifatnya membangun. Yang ketiga, jangan sampai ikuti jalur yang salah. Contoh, sekarang lagi zaman-zamannya main slot. Akan itu. Benar-benar. Itu tidak akan memperkaya kita, itu akan merusak kita. Benar, Bukan sekedar kita sendiri yang rusak, orang tua akan lebih rusak. Itu untuk motivasi ke depan. Jual gas. Jadi harus ke hal yang lebih positif lah. Iya, benar-benar. Dan semangat terus buat anak-anak muda yang ada di Kota Lubuk Linggau, khususnya di Dapil Timur. Nanti boleh ngobrol langsung dengan Kak Andi Lala di rumah, di perumahan Niken, Perumnas Niken, Blok G4, nomor 113 RT 07, siap 24 jam, siap standby di rumah. Pantengin guys. Itu teman-teman. Sama kayak program ambulansnya Nasdem ya. 24 jam. Kalau killer bilang kayak Lara. Emang luar biasa sih dari program-program Nasdem ini kan, Wah, betul. Gitu. Tapi karena kita udah ngobrol panjang nih Kak, udah kemana-mana obrolan kita sudah ya gagasannya udah ketemu, apa yang pengen kan dilakukan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, kita kayaknya udah dapat poinnya. Tinggal bagaimana masyarakat atau teman-teman Gen Z nonton video ini, ya kan? Kalian harus lebih pintar lagi menyikapi situasi dan kondisi. Apalagi ini tentang politik. Jangan kita berbicara terus tentang uang dan uang. Kalau kita punya cita-cita terbantahkan oleh uang, ya kubur saja cita-cita itu. Itu. Oke, langsung mungkin closing statement dari sampean. Wah, gitu ya. Langsung dari saya. Closing statement dari saya, dari aku. Saya mikir nih. Oke, closing statement dari aku, dari perjalanan Kak Andi Lala tadi tentang bagaimana beliau berjuang, bagaimana beliau tetap semangat, bagaimana beliau untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, berjuang untuk masyarakat, berjuang, sabar dan komitmen. Wah, itu yang kita ambil pelajaran untuk ngobrol sama Kak Andi Lala hari ini. Oke. Saya sama mengambil dari beliau. Oh iya, boleh. Jadi menurut yang saya
riset. Tidak bisa dibantah ini. Kita pelajari. Jadi saya menyimpulkan ada satu mungkin dari saya pribadi itu kan menyimpulkan bahwasanya kita juga perlu mengambil sikap dari beliau, yaitu perlahan tapi pasti, cepat harus akurat. Wah, itu. Pelanja pasti cepat dan akurat. Wow. Dan ini yang terakhir nih, closing statement dari Kandilala sekaligus nutup podcast kita pada hari kesempatan ini. kali ini. Boleh kami persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, caleg dari Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau, Dapil 4, meliputi 2 kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 dan Timur 2. Mohon doa restunya, coblosannya, sehingga saya bisa duduk menjadi wakil rakyat. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, Dapil 4 2024, kalau nomor 4, kalau ada wong RT dewek ngapo nak milih wong lain. Oke. Kalau ada RT Ngapo nak milih wong lain. yang luar biasa loh itu. Nah, itu gitu teman-teman. Jadi terima kasih banyak Kandilala sudah ngobrol sama anak muda. Udah berbagi gagasan. Iya, tidak seperti caleg-caleg yang lain. Iya, Tidak mau duduk di sini. Jadi mungkin itu aja Nuh obrolan kita pada hari ini Nuh. Ya, benar Ya kan? sekali. Langsung aja di closing dong. Oke, bagi kawan-kawan sekali lagi saya ingatkan, bagi yang belum subscribe, like dan komen, silakan mulai sekarang subscribe dan like dan komen. Jangan ketawa kamu. Subscribe, like dan komen channel IHA Kreatif. Karena di channel IHA Kreatif adalah channelnya anak muda, di mana suara anak muda berkumpul, disitulah suara kita digaungkan. Wah, Closing gimana? Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bye-bye. sampai jumpa di Gusur selanjutnya. Apa tuh? Gudang Suara. Nah, mungkin